So long, I'll see you someday. So long, so long, so long. Ternyata sudah cukup lama aku nggak upload video baru. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari, aku dan suami sedang sangat sibuk dan hektik banget. Now it's time for me to go. I can see this is not what you wanted. Kebetulan hari ini hari Minggu dan aku libur kerja. Jadi aku dan suamiku bisa ikut misa Ekaristi di hari Minggu pagi. Ternyata parkiran di depan Basilika atau gereja paroki kami sudah penuh banget. Jadi kami terpaksa mencari parkir yang agak jauh. Karena di Amerika ini kita tidak bisa parkir sembarangan. Hanya boleh parkir di tempat-tempat yang memang sudah ditentukan. I will see you through eternity. So long, so long, so long. Nah, setelah selesai urusan parkir, kini kita harus turun untuk menuju ke jalan utama dan berjalan menuju ke Basilika atau gereja kami. Di vlog kali ini aku juga sekalian mau bercerita kenapa aku cukup lama gak upload video baru. Singkatnya, karena kami berdua sibuk kerja dan ketika ada waktu luang kami gunakan untuk meneruskan proses remodeling rumah. Dan aku juga mau spill satu hal tentang aku yang belum pernah aku ceritakan sebelumnya. Satu hal yang belum pernah aku ceritakan ke kalian itu adalah soal pekerjaanku. Jadi di Amerika Serikat ini aku bekerja paruh waktu atau part-time. Aku bekerja part-time dan bukan full-time karena suamiku memang ingin menjadi provider bagi keluarga kami. Jadi dialah yang bekerja full-time untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Dan suamiku ingin aku bisa lebih enjoy dan menikmati waktu karena dia tahu ketika aku masih lajang dulu aku sudah bekerja keras membanting tulang selama bertahun-tahun. Jadi dia lebih suka kalau aku bekerja part-time saja dan nggak perlu full-time. Sehingga aku bisa punya lebih banyak waktu luang di rumah untuk mengerjakan hobi-hobiku. Seperti memasak, gardening, home decorating, dan thrifting. Dan inilah suasana dan penampilan interior gereja kami, Basilika St. Lawrence di kota Asheville, North Carolina. Misa Ekaristi Minggu pagi baru saja selesai. Kadang aku bahkan gak bisa ikut misa Minggu pagi karena ada jadwal kerja. Jadi aku hanya bisa ikut misa di hari Sabtu sore atau Minggu sore. Karena di pekerjaanku justru weekend atau Sabtu Minggu adalah prime time atau saat-saat sibuk sehingga aku harus available untuk mendapatkan jadwal kerja di saat-saat itu. Awalnya aku hanya punya satu pekerjaan part-time di bidang retail yang sudah pernah aku buat videonya. Retail tempatku bekerja adalah salah satu retail fashion dan lifestyle yang terkemuka di Amerika Serikat. Ketika aku hanya memiliki satu pekerjaan paruh waktu ini, aku masih punya cukup banyak waktu luang untuk mengerjakan hal-hal yang lain termasuk membuat video untuk channel YouTube. Sayangnya jadwal dan jam kerja di bidang retail itu kadang tidak menentu karena mereka punya peak season dan low season. Saat peak season, aku bisa dapat jadwal kerja non-stop yang tentunya aku juga bisa punya banyak income. Sayangnya di industri retail juga ada low season yang membuat jadwal kerjaku menjadi dipangkas dan tentunya pendapatanku juga menjadi lebih sedikit. Hingga suatu hari, aku mencoba melamar pekerjaan di suatu healthcare atau fasilitas kesehatan yang ada di kotaku. Dan ternyata aku diterima bekerja sebagai seorang dietary aide atau staf divisi nutrisi. Pekerjaan ini juga part-time atau paruh waktu, sehingga sekarang aku punya 2 pekerjaan part-time. Di Amerika Serikat, lowongan kerja tidak dibatasi usia. Sehingga di usiaku yang sudah 47 tahun ini masih tetap diterima kerja di mana-mana. Ini adalah pekerjaan paruh waktuku yang pertama, di toko retail fashion dan lifestyle ternama di Amerika Serikat. Pekerjaanku adalah sebagai seorang merchandising associate yang bertanggung jawab atas kerapihan, kebersihan, penataan, dan kesesuaian harga untuk semua barang-barang yang dijual di toko kami. Selain juga memberikan customer service yang baik kepada para konsumen kami.
Aku cukup senang bekerja di sini karena sebagai wanita biasanya kita senang lihat barang-barang bagus yang dipajang di toko, yang ada di floor atau seluruh lantai penjualan. Apalagi di retailku ini juga ada Sephora. Dan secara berkala ada diskon yang sangat menarik khusus untuk karyawan yang berlaku untuk pembelian semua barang yang dijual di toko baik offline maupun online. Jadi lumayan banget. Dan di toko retailku ini aku adalah seorang merchandising associate. Jadi aku bisa dengan bebas melihat semua barang yang dijual dan tentu saja barang-barang yang masuk di rak clearance. So for any events happening, I'll be the first one to know. Ini adalah alat-alat yang perlu aku persiapkan dan aku pakai selama jam kerjaku di toko retail ini. Ini adalah radio komunikasi sehingga kami bisa berkomunikasi antar karyawan di seluruh toko. Dan ini adalah handheld serbaguna yang bisa digunakan untuk mengecek harga barang, mengganti harga barang, bahkan menerima telepon dari customer. Setelah itu, aku menuju floor atau lantai penjualan untuk memulai pekerjaanku. Sedangkan ini adalah pekerjaan part-timeku yang satu lagi. Aku bekerja sebagai seorang dietary aide atau staf nutrisi di suatu healthcare atau fasilitas kesehatan di Amerika Serikat. Aku bertugas mempersiapkan semua menu dan nutrisi bagi seluruh residen atau orang-orang yang menghuni dan dirawat di fasilitas kesehatan tempat aku bekerja, yang merupakan fasilitas pemulihan untuk mereka yang barusan menjalani operasi dan juga perawatan jangka panjang bagi para lansia, terutama untuk mereka yang memiliki demensia. Setelah misa minggu pagi, biasanya aku dan suamiku akan pergi ke kota sebelah yang jaraknya sekitar 40 menit berkendara. Karena di kota itu ada suatu toko Asia yang pemiliknya adalah orang Indonesia, sehingga aku bisa dengan mudah menemukan dan berbelanja cemilan dan bumbu-bumbu khusus dari Indonesia, tentunya untuk makanan dan masakan Indonesia di rumahku. Sayangnya, kedua pekerjaan part-timeku seringkali mengharuskan aku punya availability atau waktu untuk mendapatkan jadwal kerja di hari Sabtu, Minggu, atau weekend. Jadi selain mengganggu jadwalku untuk pergi ke gereja, juga sering membuat aku dan suami jadi tertunda waktunya untuk berbelanja bahan makanan Indonesia di toko ini. Karena kan aku harus pergi sendiri, nggak bisa sekedar menyuruh suamiku untuk berbelanja. Dia kurang paham dengan bahan-bahan masakan Indonesia atau Asia. Khawatirnya nanti justru salah pilih atau salah beli. Lain halnya kalau belanja di grocery stores Western atau Amerika seperti Walmart atau Sam's Club atau Costco, suamiku bisa pergi sendiri karena dia sangat familiar dengan bahan-bahan makanan yang ada di sana. Jadi guys, ini juga adalah salah satu jugglingku atau aku harus kesana kemari membagi waktu antara dua pekerjaan part-timeku dan juga berbelanja grocery di toko Asia dan juga harus ikut misa ekaristi dengan menyesuaikan jadwal kerjaku dari dua tempat kerjaku itu. Kalau pas minggu aku dapat jadwal kerja di toko retail, aku harus ikut misa ekaristi di sore hari, entah itu Sabtu atau Minggu sore, karena aku bekerja di toko retail itu sampai jam 3 sore di setiap weekendnya. Jadi aku bisa pergi ke gereja setelah itu. Tapi kalau pada waktu weekend itu aku dapat jadwal kerja dari healthcare, jam kerjaku adalah dari jam 11 pagi sampai jam 7 atau 8 malam. Jadi aku justru nggak bisa ikut misa ekaristi di sore maupun malam hari, karena ketika aku pulang kerja sudah terlalu malam. Jadi kalau pas aku dapat jadwal kerja saat weekend di healthcare itu, aku dan suami harus ikut misa ekaristi minggu pagi, yang selesainya sekitar jam 10. Setelah itu kami akan buru-buru sarapan dan aku harus segera siap-siap untuk pergi ke tempat kerjaku sebagai seorang dietary aide di suatu fasilitas kesehatan yang jam kerjaku dimulai dari jam 12 siang sampai jam 7 atau 8 malam. It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room. Seperti yang kalian lihat di toko Asia yang pemiliknya adalah orang Indonesia ini, ada banyak banget bahan makanan maupun cemilan atau snack dari Indonesia. Jadi aku nggak perlu ribet-ribet untuk pesan di tempat yang jauh karena di sini hampir semuanya tersedia. Jadi sekalinya aku datang ke sini, aku bisa sekaligus nyetok banyak supaya nggak perlu bolak-balik. Paling tidak stokku bisa cukup untuk sekitar 2 minggu atau bahkan sampai sebulan ke depan.
Pull the sheets over my head, hoping change is gonna find me. You don't. Ada juga sapu ijuk dan sapu lidi guys. Tapi asal kalian tahu aja, di Amerika kita nggak perlu nyapu lantai. Karena di sini kita biasa memakai vacuum cleaner atau robo vacuum yang sangat praktis, sangat helpful, dan bikin kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain, sementara mesin-mesin itu bekerja untuk kita. Am I one of those crazy people? Should I stay? Oke, sekarang saatnya bayar-bayar. Biasanya sekali belanja di toko Asia ini untuk stok 2 minggu atau bahkan sebulan ke depan, aku bisa menghabiskan anggaran sekitar 150 sampai 250 US dollar. Dan seluruh kebutuhan rumah tangga kami sepenuhnya ditanggung oleh suamiku, termasuk groceries, tagihan bulanan listrik dan air, asuransi kesehatan keluarga, segala macam pajak, pembayaran bulanan KPR rumah kami, dan kebutuhan-kebutuhan rutin lainnya. Semuanya full di-provide oleh suamiku. Puji Tuhan. Setelah selesai belanja, kami menyetir kembali ke kota kami untuk makan siang yang terlambat di restoran Asia favoritku dan suami. Ini adalah restoran Asia satu-satunya yang aku sukai di kotaku. Karena seperti yang kalian tahu kalau sudah menonton video-videoku yang sebelumnya, aku sudah sangat bisa menikmati makanan-makanan Amerika di restoran-restoran yang aku sukai. Malah restoran favoritku adalah yang menyajikan makanan Italia dan Southern Soul Food. Selain itu, di sela-sela waktu luang kami, aku dan suamiku banyak melakukan remodeling untuk rumah kami. Kami punya banyak sekali ide untuk renovasi rumah, tapi kami juga tetap harus realistis dengan budget yang kami miliki dan juga waktu luang kami, terutama suamiku, karena semua remodeling ini dilakukan sendiri oleh suamiku. Kalau kalian pernah lihat siaran televisi Amerika berjudul Fixer Upper yang dibintangi Chips dan Joanna Gaines, pasangan suami istri yang melakukan house flipping atau renovasi rumah dari rumah yang terbengkalai menjadi rumah yang sangat bagus dan siap untuk dijual dengan harga tinggi. Kurang lebih seperti itulah tipikal orang Amerika. Biasanya mereka suka mengerjakan proyek-proyek sendiri atau DIY karena biaya jasa di Amerika sangat mahal. Jadi untuk hal-hal yang masih bisa dikerjakan sendiri, biasanya dikerjakan sendiri dan mandiri. Dan juga dari pengamatanku, sebagian besar orang-orang Amerika punya nilai estetika, ketelitian, dan akurasi yang cukup tinggi, serta kreativitas, sehingga hal-hal itu sangat berguna untuk melakukan proyek-proyek DIY, termasuk merenovasi rumah, seperti yang dilakukan oleh suamiku. Belum selesai kami mengerjakan proyek French door yang masih harus dicat lagi. Ternyata pesanan untuk proyek berikutnya sudah datang, yaitu proyek untuk membangun fence atau pagar rumah. Kami khusus memesan pagar ini dari seorang supplier yang memiliki kualitas produksi yang sangat bagus. Pagar ini nantinya akan dipasang di sekeliling area rumah kami, yang tentunya pemasangannya akan dilakukan sendiri oleh suamiku. Beberapa hari yang lalu, suamiku memulai proyek pemasangan fence atau pagar rumah ini, yang artinya terpaksa menunda dulu proyek untuk French door di dalam rumah kami yang belum dicat. Hari itu aku sedang mendapat jadwal kerja di healthcare, yang artinya aku harus bekerja dari jam 12 siang sampai malam sekitar jam 7 atau jam 8. Jadi suamiku yang sudah pulang duluan langsung mulai memasang pagar rumah. Ketika aku pulang kerja sekitar jam 8 malam, suamiku gak sabar untuk memamerkan hasil kerjanya. Meskipun baru sedikit yang berhasil dipasang, yang semoga bisa diselesaikan dalam 2 atau 3 hari ke depan. Doakan ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di vlog dari Amerika berikutnya. Bye-bye.